Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Saya adalah Reski Handayani SE, korban kejahatan kekayaan negara Oknum Bank BRI Cabang Melabuh dan korban rekayasa kasus oleh 4 penyidik Fismondes Sudit 2 Ditreskrimsus Polda Aceh. 1. Kejahatan perbankan. Kejahatan perbankan dimulai dari oknum akun officer AU BRI Cabang Melabuh menelep setoran debitur dengan memalsukan struk penyodoran dan tanda tangan debitur. Diambil, dikurangi uang yang debitur titipkan kepada akun officer untuk disetorkan kepada teller. Kesalahan debitur adalah terlalu percaya akun officer dan uang disetorkan setiap bulannya melalui akun officer untuk diteruskan ke teller. Kemudian, akibat akun officer menelep setoran debitur tersebut, anggunan-anggunan debitur dilakukan lelang oleh RM, NPL, pejabat penjual, oknum Bank BRI Cabang Melabuh KF Aceh di kantor perantara lelang KPKNL Banda Aceh. Kemudian di KPKNL Banda Aceh, RM, NPL, pejabat penjual adalah Fer Mansyah Arsyafiano, tersangka atas LP B051 SPKT Polda Aceh, SPCD 04A1 Res 22 2022 Polda Aceh, SPDP 041 Res 22 2022 Polda Aceh. Perlu saya jelaskan, tersangka Firmansyah Arsyafiano melakukan kejahatan kekayaan negara bermain di ranah sah, tetapi tidak sah, bermain di ranah legal, tetapi ilegal dengan cara A. Karena kewenangan di dalam jabatannya, peserta lelang diberikan uang dari fasilitas kredit kur program pemerintah untuk membayar lelang di KPKNL Banda Aceh. Kemudian dimenangkan, lelang dikondisikan. Apakah itu yang dinamakan lelang e-auction? B. Hasil bersih lelang yang disetorkan oleh KPNL di atas harga limit ke rekening penampungan, tetapi dari rekening penampungan dipotong 6,5% seolah-olah buat pajak pusat APBN per AJB lelang aset-aset debitur yang terjual lelang. Kemudian baru di overbooking ke rekening debitur untuk menyelesaikan pinjamannya dan debitur diusir. C. Paper security. Kutipan risalah lelang dipalsukan, tidak ada cap register tanda telah masuk pembayaran asli daerah PAD setelah lelang, yaitu pembayaran BPHTB di BPKD Aceh Barat. Karena bukti pembayaran BPHTB pada bank persepsi ditukar di KPKNL dengan kutipan risalah lelang. D. Angka penawaran tertinggi, angka harga pembelian di kutipan risalah lelang palsu, dan angka NPOP palsu BPHTB yang dikondisikan oleh tersangka Firmansyah Arsyafiano sinkron. Seharusnya tidak sinkron, dan bukti pembayaran PPh final di PPN Aceh Barat diberikan yang palsu, bukan asli KPKNL. Cek NTPN di KPPN Banda Aceh, mitranya Kemenku RI. E. Banyak lagi bukti-bukti kejahatan tersangka yang saya dapatkan dan dapat saya berikan jika diperlukan. Kemudian 2. Kejahatan penyidik. 4 orang penyidik Fismondes Sudit 2 Ditreskrimsus Polda Aceh melakukan penanganan perkara perbankan tidak profesional, berperan seperti lawyer, advokat, menjadi bagian dalam masalah, membela terlapor, menutupi kejahatan terlapor, lidik naik sidik tidak melibatkan pelapor dan terlapor dalam gelar perkara, SPDP tidak diberikan tembusan pelapor dan terlapor, merubah BAP pelapor dengan pasal persangkaan setelah P16 Kejaksaan Tinggi Aceh dan P17 Jaksa Penuntut Umum. Sementara penyitaan dokumen pembuktian di KPKNL Banda Aceh setelah P16 Kejati Aceh tanpa izin sita pengadilan dilakukan oleh penyidik. Tidak memberikan perkembangan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sehingga Jaksa Penuntut Umum mengembalikan SPDP tetapi memberikan perkembangan perkara kepada korban atau pelapor. Hingga SP3 tanpa SPDP yang baru di Kejaksaan Tinggi Aceh. Sangat mencederai masyarakat, penyidik tidak mengerti presisi.
memberikan labju perkara kepada Biro Wasidik Mabes Polri Korwas 5 tanpa SPDP dan dirubah pasal persangkaan. Demikian yang saya sampaikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati, dan Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Semoga dapat membantu saya, masyarakat, dalam mendapatkan keadilan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Perkapolri, dan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Terima kasih. Wassalam.